Ternyata Paris Saint-Germain dari Liga Prancis dan Leverkusen dari Bundesliga memiliki jumlah shot kena tiang yang sama dengan Inter, yaitu 17 kali. Untuk tim yang paling banyak shootnya kena tiang di 5 liga besar Eropa, yaitu ada Bournemouth ya dari IPL dengan 19 kali, kemudian di bawahnya ada Barcelona dengan 18 shot. Jerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja. Teman-teman yang sedang kalian saksikan saat ini adalah Cerewetin Intar. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan sehat. Seperti biasanya pasca pertandingan, gua akan bacain data fakta menarik dari pertandingan yang baru saja berlangsung dan juga statement-statement dari sesi konferensi pers. Berarti ini dari pertandingan yang membuat international break kita terasa menyegarkan, yaitu kemenangan kita atas tuan rumah Atalanta 0-2. Langsung saja kita mulai data fakta menarik yang pertama. Gol sundulan yang dibuat oleh Agus Rambut teman-teman, itu adalah gol sundulan ke-13 Inter di musim ini. Inter adalah tim yang paling banyak membuat gol dari sundulan ternyata di Serie A. Luar biasa. Kalau kita coba lihat lebih detail lagi, pemain kita yang banyak membuat gol sundulan, yang pertama adalah Thuram 3 gol. Lalu kemudian di bawahnya ada Augusto, Dumfries, Lautaro, Arnautovic dengan 2 gol. Dan disusul Bastoni serta Darmian. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi. Gol Lautaro Martinez ke gawang Atalanta adalah gol ke-11 dia di tahun 2025 ini teman-teman. Padahal tahun ini baru berjalan 2,5 bulan ya, baru mencapai pertengahan Maret. Akan tetapi jumlah gol yang dibuat oleh Lautaro sudah lebih banyak dibandingkan yang dia buat di paruh pertama musim ini di tahun 2024. Yaitu Lautaro mengemas 7 gol selama kurang lebih 4 sampai dengan 5 bulan ya. Ini berarti Lautaro di season 2024-2025 telah mencetak 18 gol di semua kompetisi. Gokil juga ya teman-teman Lautaro. Walaupun kesannya performa dia di musim ini anjlok, dia sangat banyak membuang peluang, tetapi ternyata sudah cetak 18 gol loh. Dan liga juga masih cukup panjang. Berarti emang benar ya, Lautaro adalah striker dengan jaminan 20 gol setidaknya di setiap musimnya. Lalu kemudian yang menarik dengan gol kemarin ke gawang Atalanta, semakin memvalidasi ya bahwa Lautaro memang hobi banget nih cetak gol ke gawang Atalanta. Ini berdasarkan data teman-teman. Sejak pertama kali Lautaro mencetak gol ke gawang Atalanta, yaitu di musim 2019-2020, Lautaro adalah pemain yang paling banyak mencetak gol ke gawang Atalanta, yaitu sebanyak 7 gol. Tidak ada pemain lainnya yang mencetak sebanyak itu ke gawang Atalanta. Kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi dari golnya Lautaro. Kemarin gol Lautaro berasal dari umpannya Barella. Nah, itu adalah assist ke-8 Barella di musim ini bersama Inter. Barella adalah pemain dengan assist terbanyak bagi Inter di musim ini, teman-teman. Lalu di bawahnya Barella ada Calhanoglu, Thuram, Di Marco, dan Bastoni dengan 4 assist. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi. Gol Agus Rambut ke gawang Atalanta itu adalah gol keempat dia selama berseragam Inter. Nah, menariknya dari keempat gol tersebut, 3-nya berasal dari sundulan teman-teman. Gile ya, Agus Rambut membawa berkah tersendiri. Sepertinya ada cheatnya tuh ditaruh sesuatu sehingga sundulannya banyak berbuah gol. Gol pertama Agus tuh yaitu ke gawang Bolonya, itu melalui sundulan umpan dari Di Marco. Lalu dia cetak gol ke gawang Lazio, tetapi bukan melalui sundulan, melainkan dengan shoot kaki kiri. Lalu kemudian 2 gol berikutnya ke gawang Como dan Atalanta. Keduanya berasal dari umpan Hakan Calhanoglu yang diselesaikan dengan sundulan. Lalu kemudian lanjut data fakta menarik lainnya lagi. Berikut ini adalah pemain Inter yang paling banyak mengcover lapangan ya, berlari menjelajah lapangan di pertandingan lawan Atalanta. Gak kaget yang paling atas Barella teman-teman. Gile ya Barella, meski tidak menampilkan performa terbaiknya, tetapi setidaknya dia berkontribusi maksimal dari kehadiran fisik. Dia banyak berlari mengcover lapangan. Nah, di bawahnya Barella ada Augusto, Hakan Calhanoglu, Pavard, dan Acerbi. Gila teman-teman, kakek-kakek yang usianya lebih tua dibandingkan Inter masuk 5 besar pemain yang paling banyak berlari mengcover lapangan. Sinting, padahal posisi dia center back tengah pula, itu lari-larinya kemana coba? Ini berdasarkan data, Acerbi ketika menghadapi Atalanta main 90 menit.
Passing akurasinya mencapai 92%. Membuat 12 clearances teman-teman. 7 kali menang duel. 3 block, 3 intercept, 2 recovery, dan 1 successful dribble. Gokil. Kakek-kakek setua ini posisi center back tengah bisa bikin 1 dribble sukses. Gokil banget. Lalu kemudian lanjut, data fakta menarik berikutnya lagi. Kemenangan atas Atlanta Senin dini hari yang lalu teman-teman adalah kemenangan ke-6 berturut-turut Inter atas Atlanta. Ini Atlanta emang sangar ya di Serie A, bisa bantai Juventus, dia banyak mengalahkan tim-tim besar lainnya. Tetapi ketika Gasperini berhadapan dengan Inzaghi, langsung ciut teman-teman. Dan bahkan bukan cuma itu, di 6 pertandingan terakhir, Atlanta ada kalah 2 kali dengan skor besar 4-0. Dan dengan kemenangan atas Atlanta ini, Inter memperpanjang rekor teman-teman, yaitu 47 pertandingan berturut-turut tidak terkalahkan apabila di pertandingan tersebut Inter mencetak gol pembuka. Ini terakhir kali Inter akhirnya kalah walaupun mencetak gol pembuka terjadi di 27 September 2023 ketika menghadapi Sassuolo. Saat itu Inter unggul 1-0, ujung-ujungnya epic comeback, Sassuolo menang 1-2. Emang ya gila, Sassuolo tuh punya kuncian apa sih? Inter selalu kesulitan menghadapi mereka. Dan apesnya kemungkinan besar Sassuolo akan promosi ke Serie A musim depan. Lalu kemudian lanjut, data fakta menarik lainnya lagi teman-teman. Inter sangat hobi mencetak gol di 15 menit awal babak kedua. Ternyata sejauh ini Inter sudah menyarangkan 16 gol teman-teman di antara menit 45 sampai 60. Dan itu adalah yang terbanyak dibandingkan tim-tim lainnya di Serie A. Lalu kemudian lanjut, data fakta menarik lainnya lagi. Kemarin di pertandingan lawan Atlanta di menit 7, Marcus Thuram mendapatkan peluang emas ya. Sudah one on one dengan Karnesecki, tetapi sayangnya shootnya membentur tiang. Dan itu adalah tendangan membentur tiang yang ke-17 bagi Inter di musim ini. Inter bersama Atlanta adalah tim yang paling banyak shootnya kena tiang teman-teman. FC tiang nih berdua. Nah kalau coba dibandingkan dengan tim lainnya di 5 liga besar Eropa, ternyata Paris Saint-Germain dari Liga Prancis dan Leverkusen dari Bundesliga memiliki jumlah shot kena tiang yang sama dengan Inter, yaitu 17 kali. Untuk tim yang paling banyak shootnya kena tiang di 5 liga besar Eropa, yaitu ada Bournemouth ya dari IPL dengan 19 kali, kemudian di bawahnya ada Barcelona dengan 18 shot. Kemudian lanjut, data fakta menarik berikutnya lagi. Kartu merah yang diterima oleh Bastoni kemarin di partai lawan Atlanta adalah kartu merah pertama Inter di musim ini. Menurut gua ini akan membuat Inzaghi semakin fobia dengan kartu kuning. Besok-besok nggak akan ada lagi ceritanya tuh ada pemain kena kartu kuning dan nggak langsung ditarik keluar oleh Inzaghi. Daripada terulang ya kejadian kartu merah seperti yang diterima oleh Bastoni. Namun teman-teman, gua membayangkan sepertinya Inzaghi kemarin dilema. Ini Bastoni udah 1 kartu kuning. Kalau gue tarik keluar terus Inter kebobolan, waduh gue bakal dicaci maki nih. Akan tetapi di satu sisi kalau Bastoni tidak ditarik keluar, maka dia berpotensi kena kartu merah yang tentu saja ujung-ujungnya akan merugikan tim. Dan akhirnya terjadilah Inzaghi memutuskan untuk tidak menarik keluar Bastoni, tetapi Bastoni malah kena kartu merah. Dan sejujurnya ketika Bastoni kena kartu merah membuat gue jadi agak deg-degan lagi. Atlanta kembali mendapatkan momentum ya walaupun sedikit ya untuk dapat menyamakan kedudukan. Lalu kemudian yang berikutnya gue mau bacain statement-statement menarik dari sesi konferensi pers. Namun sebelumnya gue ingin woro-woro dulu nih ke teman-teman semua. Di tanggal 25 Maret nanti di partai Indonesia lawan Bahrain, gue akan nonton langsung ke GBK. Nah bagi teman-teman yang belum berkesempatan nonton langsung, silakan join aja, gabung aja di TikTok live gue ya. Gue akan live di sekitar 2 atau 3 jam sebelum pertandingan. Gue akan keliling-keliling GBK, memperlihatkan kepada teman-teman bagaimana suasana euforia yang ada di sekitar GBK sebelum pertandingan. Dan rasa-rasanya gue gak akan bisa live lewat YouTube teman-teman, karena itu kan live-nya lewat handphone, lebih enak lewat TikTok. Jadi untuk teman-teman di sini semuanya silakan di follow dulu ya TikTok gue @cekinggita. Oke, kita mulai. Statement dari sesi konferensi pers. Yang pertama dari Carlos Augusto. Dia menjelaskan jalannya pertandingan. Augusto bilang begini: kami masuk dengan agresif dan penuh konsentrasi. Kemenangan ini untuk para tifosi. Kami tahu ini adalah laga yang sulit. Di pertandingan ini teman-teman, Carlos Augusto mendapatkan penghargaan Player of the Match. Lalu kemudian yang berikutnya ada dari Lautaro. Dia bilang begini:
Kami mempersiapkan pertandingan ini sebaik mungkin. Atalanta menekan di seluruh lapangan, akan tetapi kami sangat mengenal gaya permainan mereka dan Gasperini. Kami membutuhkan banyak energi dan kami pantas menang karena kami lebih unggul sepanjang pertandingan. Kemudian ada statement dari Inzaghi, dia bilang begini teman-teman. Saya sangat puas dengan performa tim, kami datang dengan pribadi yang kuat. Seharusnya kami bisa menutup pertandingan lebih cepat karena kami memiliki banyak peluang. Gol Lautaro yang dianulir sebetulnya sah ketika dia adu body ya dengan Jim City atau dengan Kolasinac tuh. Kami hampir tidak memberikan ruang dan peluang bagi Atalanta, tim yang sebelumnya sudah mencetak 63 gol sebelum bertemu dengan kami. Gokil. Lalu kemudian yang terakhir ada statement dari Gasperini teman-teman. Dia bilang begini. Kartu merah untuk Ederson merusak pertandingan. Tidak ada alasan yang kuat untuk keputusan itu. Seharusnya kami masih bisa memberikan perlawanan andai saja Ederson tidak dikeluarkan. Kemudian Gasperini bilang begini. Ederson memang melakukan kesalahan dengan tepuk tangannya. Tetapi wasit yang menghancurkan pertandingan ini. Sebetulnya ada banyak cacian yang keluar dari para pemain. Dan itu lebih buruk dari sekedar tepuk tangan. Tetapi wasit mendiamkannya begitu saja. Ederson adalah pemain yang fair, dia tidak seharusnya diusir. Ini adalah hal yang buruk bagi para penonton dan juga bagi kami. Sepak bola seharusnya tidak seperti ini. Di pertandingan ini, Inter memang sangat kuat, tetapi kami tidak merasa kalah kelas. Yang jelas, pertandingan ini masih punya banyak hal untuk diceritakan dan sangat disayangkan wasit merusaknya dengan kartu merah itu. Sekian dulu untuk cerewetin Inter hari ini teman-teman. Terima kasih untuk yang sudah menyaksikan. Silahkan tuliskan cerewetan teman-teman di kolom komentar. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan ceking kita, nyerewetin apa aja.